Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Handayani dengan NIM 240604011, program studi pendidikan vokasional teknik elektronika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dioda semikonduktor. Dioda semikonduktor adalah komponen elektronik yang memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah. Beberapa contoh dioda semikonduktor yang umum adalah yang pertama ada dioda biasa atau dioda penyearah, dioda Zener, dioda LED atau dioda pemancar cahaya, dan dioda Schottky. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai contoh-contoh dioda tersebut. Nah, seperti yang pada gambar ini beberapa contoh dari banyaknya dioda yang mungkin kebanyakan kita tahu atau mungkin kebanyakan kita tidak tahu jenis-jenis dari dioda. Gambar-gambar ini bisa kita lihat begitu banyak contoh-contoh dioda yang mungkin tidak ada di sekitar kita, namun bisa aja ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada dioda biasa atau dioda penyearah. Dioda jenis ini adalah yang paling umum digunakan dan berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu AC dan arus searah yaitu DC menjadi arus searah dia. Yang kedua itu dioda Zener. Dioda Zener dirancang untuk beroperasi pada kondisi bias mundur atau reverse biasa dan dapat mempertahankan tegangan konstanta pada rangkaian meskipun ada perubahan pada arus atau tegangan sumber. Yang ketiga itu ada dioda LED atau dioda pemancar cahaya. Dioda LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Ini banyak digunakan dalam lampu indikator, layar, dan berbagai aplikasi pencahayaan. Nah, yang selanjutnya itu dioda Schottky. Dioda Schottky dibuat dengan bahan semikonduktor yang berbeda, menghasilkan tegangan maju yang lebih rendah dan kecepatan switch-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dioda biasa. Nah, selain itu, semikonduktor atau dioda konduktor ini ternyata banyak loh contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang jarang kita ketahui, seperti elektronik konsumen. Yang elektronik konsumen ini di dalamnya ada ponsel pintar, komputer, televisi, lampu LED, dan perangkat digital lainnya menggunakan semikonduktor untuk berbagai fungsi seperti pemrosesan data, tampilan, dan kontrol. Kemudian itu ada sensor. Banyak sensor yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sensor suhu pada AC dan penanak nasi dibuat dari bahan semikonduktor. Yang ketiga itu ada sistem otomotif. Mobil modern menggunakan semikonduktor dalam sistem bantuan pengemudi atau ADAS, kontrol mesin, dan sistem hiburan. Yang selanjutnya ada perangkat medis. Nah, perangkat medis ini semikonduktor digunakan dalam peralatan medis seperti alat pencitraan dan pemantauan pasien. Yang kemudian ada infrastruktur. Semikonduktor berperan penting dalam sistem transportasi, jaringan komunikasi, dan sistem kelistrikan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari dioda semikonduktor. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Baiklah, selanjutnya ini adalah gambar penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang atau dalam bahasa Inggris disebut half wave receiver. Sebelum masuk ke rangkaian, kita pahami dulu apa itu penyearah. Penyearah adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC, alternating currents, menjadi arus searah atau DC yang disebut direct current. Ini sangat penting karena banyak perangkat elektronik yang hanya bisa menggunakan arus DC seperti handphone, laptop, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, penyearah setengah gelombang adalah salah satu jenis penyearah yang paling sederhana. Komponen utama dari rangkaian ini adalah sebuah dioda. Nah, dan biasanya ada juga resistor sebagai beban. Resistor itu sebagai beban kalau di gambar ini ya. Cara kerja penyearah setengah gelombang sangat sederhana. Ketika sumber tegangan AC mengalir, tegangan bolak-balik memiliki dua bagian positif dan bagian negatif. Dioda hanya
mengalirkan arus ketika tegangan berada pada bagian positif. Berarti dia tidak akan mengalir pada bagian yang negatifnya. Saat tegangan AC bernilai negatif, dia akan memblokir arus sehingga arus tidak mengalir ke bebannya. Dengan kata lain, hanya setengah dari gelombang AC yang dilewatkan ke beban. Itulah sebabnya disebut setengah gelombang. Jadi, hasil dari penyearah ini adalah sinyal DC. Hasil dari penyaringan yang masih berbentuk setengah gelombang positif saja. Arus ini belum sepenuhnya mulus karena masih ada jedah atau celah di antara gelombangnya. Untuk melihatnya lebih jelas, coba bayangkan bentuk gelombang AC seperti ombak naik turun secara teratur. Setelah dilewatkan penyarah setengah gelombang, hanya bagian ombak yang naik yang lewat, sedangkan yang turun dibuang. Hasilnya adalah gelombang yang hanya naik-naik saja tapi masih bergerigi. Salah satu kelemahan penyearah setengah gelombang adalah efisiensinya rendah karena hanya menggunakan separuh gelombang. Daya listrik yang digunakan juga tidak optimal, tapi karena rangkaiannya sangat sederhana dan murah, penyearah ini sering digunakan untuk pembelajaran dasar atau di alat-alat yang tidak membutuhkan daya besar. Kalau ingin arus yang lebih halus atau stabil, biasanya kita perlu menambahkan filter kapasitor setelah penyearah dan menggunakan jenis penyearah lain seperti penyearah gelombang penuh. Sebagai kesimpulan, penyearah setengah gelombang adalah rangkaian dasar untuk mengubah arus AC menjadi DC dengan menggunakan satu dioda. Meskipun sederhana dan murah, hasilnya belum stabil dan kurang efisiensi untuk penggunaan daya besar. Nah, selanjutnya itu adalah rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda atau full wave center tap receiver. Penyearah adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat elektronik seperti charger, radio, dan televisi membutuhkan arus searah untuk beroperasi. Penyearah inilah yang mengubah arus dari PLN menjadi arus DC yang stabil. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda bekerja untuk memanfaatkan transformator center tap. Transformator center tap adalah trafo yang memiliki titik tengah pada lilitan sekundernya. Bagian sekunder dari trafo ini terbagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Titik tengahnya akan dihubungkan ke beban sebagai ground atau referensi. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Pada saat sinyal AC dari trafo berada di tengah-tengah siklus positif, satu ujung dari lilitan sekunder akan menjadi positif terhadap center tap. Pada saat ini, dioda pertama, misalnya D1, akan meneruskan arus forward bias karena anodanya lebih positif dari katoda. Sedangkan dioda kedua akan reservis bias dan tidak menghantarkan. Jadi arus hanya mengalir lewat dioda 1 menuju ban. Pada setengah siklus negatif, polaritas lilitan sekunder berubah. Ujung yang sebelumnya positif menjadi negatif dan ujung satunya menjadi positif terhadap center tap. Dalam kondisi ini, dioda kedua yang sekarang forward bias akan menghantarkan arus ke beban, sementara dioda 1 dalam keadaan reservis bias dan tidak menghantarkan. Hasilnya apaan ya? Arus yang mengalir ke beban tetap searah meskipun berasal dari sinyal AC dua arah. Dengan kata lain, kedua dioda secara bergantian menghantarkan arus sesuai siklus gelombang, sehingga beban menerima arus searah yang lebih stabil dibanding penyearah setengah gelombang. Kelebihannya adalah efisiensinya lebih tinggi daripada penyearah setengah gelombang. Yang kedua itu refleks atau real arus lebih kecil sehingga lebih mendekati arus DC murni. Yang ketiga, manfaatkan kedua siklus sinyal AC. Namun kekurangannya adalah membutuhkan transformator dengan center tap yang kadang lebih mahal dan besar. Selanjutnya itu adalah rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda atau full wave center tap. Penyearah adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat elektronik seperti charger, radio, dan televisi membutuhkan arus searah untuk beroperasi. Penyearah ini
Jadi kesimpulan dari rangkaian penyara gelombang penuh dengan dua dioda dan trafo center tap adalah solusi yang efektif untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah dengan efisiensi lebih baik dibanding setengah gelombang. Rangkaian ini umum digunakan pada catu daya atau power supply di berbagai alat elektronik. Nah, pada selanjutnya ini adalah rangkaian gelombang penuh untuk 4 dioda. Seperti pada gambar ini rangkaiannya menggunakan 4 dioda. Kita perlu tahu bahwa penyara berfungsi untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dalam dunia elektronik, arus DC ini sangat dibutuhkan oleh berbagai perangkat seperti charger, televisi, dan radio. Salah satu jenis penyara yang efisien adalah penyara gelombang penuh dengan 4 dioda. Rangkaian ini disebut brick-rective karena susunan diodanya membentuk seperti jembatan segi 4, dan hebatnya rangkaian ini tidak memerlukan transformator dengan center tap. Jadi bisa lebih hemat dan sederhana. Rangkaian ini terdiri 4 buah dioda. Diode ini disusun membentuk jembatan dengan 2 terminal dihubungkan ke sumber AC dan 2 lainnya ke beban. Pada setengah siklus positif, ujung atas dari sumber AC bersifat positif dan ujung bawahnya bersifat negatif. Dalam kondisi ini, dioda 1 dan dioda 2 dalam kondisi forward bisa menghantarkan, sementara dioda 3 dan dioda 4 reverse biasa tidak bisa menghantarkan. Harus mengalir dari sumber AC D1 ke beban D2, kemudian beban ke D2 kembali ke sumber. Jadi harus mengalir dari arah yang sama melalui beban. Pada setengah siklus negatif, polaritas sumber AC berbalik, ujung atas menjadi negatif dan ujung bawah positif. Sekarang D3 dan D4 yang forward bias, sementara dioda 1 dan dioda 2 reserve bias. Harus mengalir dari sumber AC dioda 3 ke beban ke dioda 4 kembali ke sumber. Arah arus di beban tetap sama seperti sebelumnya, hanya jalurnya yang berbeda. Dalam kedua setengah siklus AC, arus tetap mengalir ke beban dalam arah yang sama. Inilah yang membuat rangkaian brick rectiver mampu menghasilkan arus DC dari sumber AC dengan efisiensi. Kelebihan dari brick rectiver ini adalah tidak perlu transformator center tap. Yang kedua, mengubah seluruh siklus AC baik positif maupun negatif sehingga efisiensinya tinggi. Yang ketiga, tegangan outputnya rata-rata lebih tinggi dibanding penyara setengah gelombang. Yang keempat itu ripple lebih kecil sehingga output lebih halus. Namun ada juga kekurangannya, dibalik kekurangan pasti ada kelebihan, dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Itu yang pertama, tegangan output sedikit lebih rendah karena ada 2 dioda yang aktif dalam setiap setengah siklus, sehingga terjadi penurunan tegangan sebesar 2 kali tegangan maju dioda. Nah, jadi kesimpulannya tentang penyara bergelombang penuh dengan 4 dioda ini adalah brick rective dengan 4 dioda adalah solusi yang tepat, efisien, dan umum digunakan dalam power supply berbagai perangkat elektronik. Dengan menggunakan seluruh gelombang AC, ia mampu menghasilkan arus DC yang lebih stabil dan kuat tanpa memerlukan trafo khusus. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan penyara gelombang penuh dengan 2 dioda dan 4 dioda brick. Penyara gelombang penuh dengan 2 dioda dan penyara gelombang penuh dengan 4 dioda atau brick rectiver. Kedua jenis penyara ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal konfigurasi rangkaian, cara kerja, dan efisiensinya. Mari kita mulai dari penyara gelombang penuh dengan 2 dioda.
Jenis penyiar ini sering disebut sebagai penyiar gelombang penuh dengan transformator CT atau center tap. Mengapa disebut demikian? Karena pada rangkaian ini digunakan transformator yang memiliki titik tengah atau center tap pada lititan sekundernya. Jadi dari transformator terdapat 3 terminal, yaitu sisi sekunder. Terdapat 3 terminal di sisi sekunder, ujung kiri, ujung kanan, dan tengah atau center tap sebagai ground. Dalam rangkaian ini, 2 buah dioda digunakan saat gelombang positif. Satu dioda akan menghantarkan arus dari sisi lilitan ke beban. Saat gelombang negatif, dioda yang satunya akan menghantarkan arus dari sisi lilitan yang lain ke beban. Dengan cara ini, kedua gelombang positif dan negatif bisa digunakan untuk menghasilkan tegangan DC. Namun karena hanya separuh lilitan yang aktif, setiap setengah siklus tegangan outputnya lebih kecil dibanding bridge receiver. Selain itu, penggunaan center tap kadang dianggap kurang praktis. Selanjutnya kita bahas penyiar gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge receiver tidak memerlukan transformator. Center tap rangkaiannya terdiri dari 4 buah dioda yang disusun membentuk jembatan atau bridge. Rangkaian terdiri dari 4 buah dioda yang disusun untuk membentuk jembatan atau break. Kelebihan utama dari bridge receiver adalah setiap setengah siklus dari sinyal AC digunakan secara penuh. Pada siklus positif, 2 dioda akan menghantarkan arus melalui beban. Begitu juga saat siklus negatif, 2 dioda lain akan menghantarkan arus melalui beban. Dengan arah arus tetap sama, hasilnya arus yang mengalir ke beban atau beban selalu searah, sehingga efisiensi penyiarah lebih tinggi dibanding penyiarah 2 dioda. Perbedaan secara ringkasnya, jumlah dioda, 2 dioda butuh transformator center tap, 4 dioda bridge tidak butuh center tap. Untuk efisiensi tegangannya, 2 dioda tegangan output lebih rendah karena hanya separuh lilitan digunakan setiap siklus. Kalau untuk 4 dioda tegangan output lebih tinggi, seluruh gelombang digunakan lebih efektif. Untuk kompleksitas dan biaya, 2 dioda lebih sederhana tapi butuh transformator khusus. Untuk 4 dioda sedikit lebih kompleks tapi transformator biasa bisa digunakan. Untuk penggunaannya, di 2 dioda cocok untuk aplikasi daya kecil dan transformator center tap. Dan yang untuk 4 diodanya ini lebih umum digunakan sebagai peralatan elektronik. Sekian bahasan saya tentang dioda. Semoga bermanfaat.